Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Memahami Landasan Teori, Kerangka Berpikir, dan Hipotesis. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziza Anlib dan teman saya bernama Rizka Helia Fitri, Kairunisa, dan Wita Sapitri. Baiklah, selanjutnya saya akan memulai presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Pengertian teori. William Wordsworth menyatakan bahwa teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Selanjutnya, Siti Rahayu Haditono menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Menurut Neyman dan Karlinger, dapat disimpulkan bahwa teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifik hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Kelas selanjutnya adalah materi mengenai tingkatan dan fokus dari teori-teori. Pada tahun 2003, Hanuman mengemukakan bahwa tingkatan teori atau level of teori itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada micro level teori, yaitu teori-teori yang berisi mengenai irisan kecil tentang waktu, kemudian mengenai space atau ruang dan jarak. Ada pula yang berisikan mengenai nomor-nomor dari manusia atau penomoran dari seseorang. Yang konsep teori ini biasanya tidak terlalu menonjol atau biasa juga dikatakan tidak terlalu abstrak. Kemudian yang kedua ada meso level teori, yaitu teori yang menghubungkan antara teori makro dan teori mikro untuk beroperasi pada tingkat menengah. Contoh dari teori ini adalah teori organisasi dan gerakan sosial. Kemudian yang ketiga ada makro level teori, yaitu teori yang menyangkut pada pengoperasian tingkat besar yang menyimulasikan lembaga-lembaga sosial pada seluruh sistem kebudayaan dan masyarakat. Konsep ini menggunakan konsep yang lebih abstrak. Selanjutnya mengenai fokus teori. Fokus teori ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada teori substansi, yaitu teori pengembangan untuk masalah-masalah sosial tertentu seperti geng kejahatan, mengenai kekakuan atau pengekangan. Kemudian ada mengenai perpecahan atau mengenai pengaruh-pengaruh ras-ras tertentu. Kemudian yang kedua ada teori formal, yaitu teori yang dikembangkan untuk bidang konseptual yang luas dalam teori umum. Seperti contohnya adalah penyimpangan, kemudian sosialisasi, atau mengenai kekuatan dan kekuasaan. Yang ketiga ada middle range teori, yaitu teori yang berada di kisaran tengah yang umumnya digunakan dalam sosiologi untuk membimbing penyelidikan empiris. Teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kegunaan teori dalam penelitian. Menurut Cooper dan Schindler tahun 2003 menyatakan bahwa kegunaan teori dalam penelitian antara lain ialah: yang pertama, teori mempersempit jangkauan fakta yang perlu kita pelajari dengan menyederhanakan gejala sosial yang rumit dan kompleks. Yang kedua ialah teori menunjukkan makna pendekatan penelitian kemungkinan untuk menghasilkan makna terbesar, yang dimana teori itu sendiri mengusulkan pendekatan penelitian yang memungkinkan untuk menghasilkan makna yang paling baik. Yang ketiga ialah teori merangkum apa yang diketahui tentang objek penelitian dan menyatakan keseragaman yang berada di luar pengamatan langsung. Selanjutnya ialah kegunaan teori dalam penelitian yang keempat, yang dimana teori menyarankan sebuah sistem dalam penelitian untuk menentukan data dan mengklarifikasikan data tersebut dengan cara yang paling bermakna. Adapun kegunaan teori yang terakhir ialah
Teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus ditemukan dalam penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai penggunaan teori untuk perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis itu merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Tetapi tidak setiap penelitian itu harus menggunakan atau merumuskan hipotesis. Contohnya penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif itu seringnya tidak perlu merumuskan hipotesis, kan? Penelitian yang merumuskan hipotesis itu penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Tetapi dalam penelitian kualitatif itu tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji oleh peneliti dengan pendekatan kuantitatif. Nah, kita udah bahas tentang perumusan hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi, hipotesis itu jawaban sementara, ya kan, dari rumusan masalah kita. Terus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, kalimat pertanyaan gitu. Nah, kenapa dikatakan sementara? Karena jawaban yang diberikan itu didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis itu bisa dinyatakan juga jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Selanjutnya adalah rumusan hipotesis. Untuk judul penelitian yang berisi 2 independen, variabel atau lebih, rumusan masalah penelitiannya, rumusan hipotesisnya, dan bagian analisis datanya itu lebih banyak, gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang termasuk atau yang bisa menjadi rumusan hipotesis. Yang pertama yaitu merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih, yang pada umumnya hipotesis deskriptif itu tidak dirumuskan. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Jadi kalimatnya itu jelas, kita mengerti apa kalimatnya, jadi nggak ada penafsiran-penafsiran yang membuat salah paham. Nah, yang ketiga, dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Jadi, data-datanya itu dikumpulkan dan diuji dengan metode-metode ilmiah. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Kami menyadari bahwasannya dalam presentasi kami tadi, kami masih banyak memiliki kekurangan. Kami terbuka untuk menerima kritik maupun saran. Terima kasih kepada teman-teman dan yang telah mendengarkan. Semoga harinya menyenangkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.